Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam
waj'al lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Santriwan, santriwati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hingga detik ini kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan sehingga kita bisa atau mampu meninggalkan tempat tidur kita guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh. Lebih-lebih bisa kita lakukan dengan berjamaah. Ini benar-benar anugerah yang amat besar, karena tidak semua umat Islam bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sholat subuh itu salah satu sholat yang dirasa berat oleh orang munafik. Ada dua salat yang dianggap berat oleh orang munafik, salat subuh dan salat isya. Orang munafik disuruh salat subuh, apalagi berjamaah, itu berat. Makanya tadi kami sampaikan mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang shadiqin. Allah pernah menurunkan sebuah surat yang diawali dengan kalimat idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik datang kepada kamu, maka dia mengatakan, aku bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah utusan
Allah. Tapi perlu kamu ketahui bahwa munafik itu bohong. Jadi orang munafik melakukan suatu amaliyah itu hanya karena riya. Itu ayatnya apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalika pura-pura ibadah, pura-pura semangat, tapi Allah pun akan menipu orang munafik. Allah pura-pura memberikan pahala. Hati-hati. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka berdiri untuk melakukan salat, qamu kusala, dia malas. Takbir, salat anok to'ai, yura'una nasa, mereka riak kepada manusia. Hati-hati ya. Jadi yang masih punya sifat-sifat riak, ingin didengar, ingin dilihat, ingin diacungkan jendek, apa jempol, ingin diacungkan jempol, RCTI oke. Kalau hanya ingin diacungkan jempol oleh seseorang, apa artinya? Ya, mungkin sekarang ini karena zamannya zaman pencitraan, di mana-mana muncul pencitraan, ini share. Mudabdabina baina dzalik, orang munafik itu bolak-balik antara iman dan kafir. Tahu maksudnya antara iman dan kafir? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Berdasarkan ayat. Ayo, siapa yang tahu? Ayo mas. Apal kok mas sampai nas ini? Ya karena tidak mengerti maksudnya jadi tidak bisa jawab. Tapi saya yakin kamu hafal 100% ayatnya. Apa dah? Yakin hafal. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu ada dua ayat ya yang senada. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaqatu ila ba'din qalu sunahum bima batakallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Afala ta'qilun, beda ketat di tangan. Mudabdabina baina dzalik, orang munafik bolak-balik antara iman dan kafir. Makanya Allah menyatakan la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Orang
bukan orang iman juga bukan orang kafir. Siksaannya lebih berat. Apa siksaannya seperti apa? Firman Allah. Ayo, apa siksaannya? Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di dasar neraka yang paling bawah. Nauzubillah. Makanya marilah kita menjadi orang yang benar-benar ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Tapi tidak usah bilang sama orang lain, saya di sini tidak ada yang saya takuti, hanya Allah. Itu namanya sombong. Ya dalam hati kita aja. Karena saya tidak takut, dalam apa takut, maka salah. Ya mungkin itu sekilas keterangan mukadimah yang mudah bisa dipahami. Selanjutnya mari diperhatikan ayatnya ya. Ini tolong dihayati betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu sak temene ayat ditulis sih Qur'ane. Man sapane wong yaktihi kang teka sapa wong, yakti kang teka sapa wong rabbahu ing pangairane wong. Artinya setelah mati itu artinya menghadap Allah. Makanya kita sering mendengar telah menghadap kehadiran Allah Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B. Telah dipanggil oleh Allah menghadap kehadirannya. Innahu sak temene man sapane wong yakti kang teka Rabbahu ing pangarane wong mujriman ing kale dalam keadaan dosa. Mati nggawa dosa, Pak. Jangan dhewe didengarkan. Tolong didengarkan, diperhatikan ayatnya, Qur'annya. Fa inna lahu monggo sak temene iku kedue wong jahanam neraka jahanam. Ini diingat-ingat ya. Barang siapa datang menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa, maka baginya neraka jahanam. Dosa kepada siapapun yang belum diselesaikan dengan minta maaf atau istighfar. Kalau dosa kepada Allah mungkin istighfar cukup. Tapi kalau dosa sesama anak Adam, ini yang agak sulit. Kenapa sulit? Kita harus ngomong Cak, Mbak, Dik, atau mungkin dijangkal ya apa namanya, Dar, maafkan saya kemarin saya emosi misalkan ya. Aidar jawab ya sama-sama, jangan diulang kembali ya. Kalau kepada Allah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon pengampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Astagfirullah. Tapi kalau sesama manusia kita harus bilang
minta maaf. Layak utuh orang mati sapa man dia ing dalam neraka walayak yalan ora urip. Sama dengan surat Al-A'la. Ayat tajana bual as'ewa pada kiri inna ba'di saya dari mayasa ya channel asfala dia selama berdoa semalaya untuk dia walayak ya sama ya. Jadi di dalam neraka itu tidak hidup juga tidak mati. Dibilang hidup wajahnya hancur, talfahu wujuhahum nar bahum iya kalibun. Wajahnya dihancurkan oleh api neraka dan benar-benar hancur, gak rupa-rupa. Dibilang hidup wajahnya gak karu-karuan, dibilang mati dia masih bisa teriak. Idza ulqiya sami'ul hasaiqa wa yataqur. Coba. Idza ulqiya sami'ul hasaiqa. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka mendengar suara teriakan, suara rintihan, suara tangisan, ya, seperti yang dibayangkan oleh Jalaila. Sebaliknya waman barang siapa yaktihi waman sapane wong yaktihi kang teka sapa wong ing Allah mukminan kale iman dalam keadaan beriman. Kota amiran teman-teman melakoni sopaman as-solihati amal solih, amal yang baik. Jadi kita hidup itu disuruh ibadah. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu ibadah kepadaku. Ibadah itu apa sih mas? Apa mbak ibadah itu? Apa ibadah? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu ibadah kepadaku. Apa ibadah? Ibadah bentuknya apa? Khawatir gak ketemu. Apa Pak? Hilang suaranya. Coba salah satu. Kalau salah satu nanti dapat nilai 90. Apa? Tunduk. Ibadah mengikuti aturan Allah. Ada perintah, ada larangan, menjalani perintah yang kuasa serta menghindari larangannya. Bahkan melakukan segala sesuatu yang dilandasi karena perintah Allah itu bisa bermakna ibadah. Bekerja, tidur, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu salati salati Daud.
Kana yanamu awalul lail wa yaqumu akhirul lail. Sebaik-baik salat itu adalah salatnya Daud. Ternyata bukan bentuk salatnya, tapi cara Daud membagi waktu. Daud tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Sore turu, sepertiga malam sudah bangun kembali. Jangan dibiasakan tidur malam, itu berbahaya, bisa merusak fungsi liver. Besok ngantuk, sore ngantuk. Malah kapan? Kalau kamu belajar ngantuk, bagaimana mungkin bisa paham? Wong melek itu gak paham. Apa mana merem? Nah ya saya cerita, ini bisa kamu contoh. Di sini tuh ngaji paling banter ya setengah jam. Saya dulu di pondok ya, jam 7 mulai masuk gedung sampai sarapan, sampai jam 12 siang baru keluar. Ada dong, sholat, makan siang, tidak ada istirahat. Habis dong, masuk gedung lagi hingga jam 4. Adzan asar jam 4. Sehabis adzan, sehabis sholat, tidak ada kegiatan sampai maghrib. Itu digunakan untuk murojaah. Kadang-kadang ada keperluan apa? Setelah sholat maghrib, makan malam sekalian, langsung masuk gedung lagi sampai jam 12 malam. Selesai adzan isya. Sampai sholat blek turu nggih nggone dhewe-dhewe sampai gak ngalih. Bayangkan. Istirahatnya kapan? Makanya kalau seperti itu ngantuk itu ya wajar. Maka saya di dalam saku saya itu selalu ada minyak angin. Dulu ada namanya Pakpung oil. Itu saya pejamkan mata saya oleskan di bawah mata, kadang-kadang saya oleskan dari sini, seret, lalu dibuka, keluar air, sudah tidak bisa ngantuk. Nah, kamu ngantuk, kamu teruskan nih, tambah sebuah setan nih. Jadi bawa minyak angin dioleskan di bawah mata, lalu dibuka, ceriling mentulung, terus gak ngantuk. Kenapa? Takut ketinggalan pelajaran. Jadi sedina sewengi ngajine sampai suwene turune dulu. Jam 3 malam dibangunkan ngaji sampai subuh. Habis subuh yang mau cuci, yang mau setrika barangkali setrika, tapi jarang orang setrika kemarin ngomong marang. Makanya orang kapitalis punya
semboyan al-waktu kaduit, al-waktu kadahab, waktu itu bagaikan emas, mahal harganya waktu. Maka jangan membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Kalian di pondok itu harus pandai-pandai menggunakan waktu kalian. Sedikit guyon, di bal-balan, ya kena demi kesehatan badan kalian. Tapi upayakan waktu kalian sebaik mungkin. Waktu 3 tahun, 6 tahun sebenarnya waktu yang cukup. Tapi kalau kalian tidak bersungguh-sungguh ya tidak bisa. Paulaika monggo utawi mangkono lahum iku kedue wong sing iman ad-darajatu utawi pira-pira tingkatan derajat al-ula kang luhur. Jadi kalau datang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, mereka akan diancam dengan siksa neraka jahanam. Sedangkan barang siapa datang kepada Allah dengan dalam keadaan iman dan amal salih, maka mereka akan diberikan derajat yang mulia. Qad amila sholihat, qad amila sholihat, amal salih, melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh yang baik. Rupane jannatu adnin, surga Aden, nama surga. Jadi di surga itu ada 8 surga, namanya berbeda. Ada Darussalam, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul apa? Jannatul Ma'wa. Makanya di situ Nabi pernah bersabda, barang siapa mendengar adzan lalu mengambil air wudhu, menghadap ke kiblat, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian salat 2 rakaat, maka dibukakan 8 pintu surga. Yang dibiasakan berangkat cepat, masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Kalau kalian sejak dini rajin, nanti walaupun kalian sudah tua akan tetap rajin. Kalau dari kecilnya sudah malas salam, dibalik salam. Kalau kalian sejak kecil sudah salam, sholat males, mangan merem, gak mlebu cangkem mlebu irung, sampai merem ya. Khata jeli mili minta dia saking sari swarga walan daru pira-pira bengawan. Di surga itu ada 4 sungai dari air yang bersih, tidak pernah berubah warna, bau dan rasanya. Yang kedua sungai madu, yang ketiga sungai cucu, mie cucu Jadi di sana ada sungai susu. Yang terakhir sungai khomer, lazzatil lisaribin. Khomer tapi lezat diminum, tidak seperti di sini. Kalau di sini habis minum kepala berputar-putar, malah ini dunia nih. Jadi ini dia anak dagelan sampai. Kok dunianya berputar? Apa dunia berputar? Kalau mata air ada di sana, mata air salsabila, ada lagi zanzabila. Masya Allah. Khalidina kekal semoga biar swarga.
rasane wong tazakka kang nyucekno jiwanya, mensucikan jiwanya. Karena ya seperti diterangkan innamal musyrikuna najasun surat 9. Orang musyrik itu najis. Najis apanya? Jiwanya. Makanya disucikan dengan kalimat la ilaha illallah. Saking najise pala yang robal Masjidil Haram, jangan diperbolehkan dekat-dekat dengan Masjidil Haram karena kotor. Ya anak, mungkin sampai di sini dulu. Besok insya Allah diteruskan. Sekarang di ayat ini 1, 2, 3 ayat. Ini kalau kalian bisa menghayati, memahami, insya Allah akan bisa membawa hasil yang baik, akan bisa merubah perilaku kalian, bisa menjadi lebih sempurna. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali ada orang yang mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.